Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube. Kembali geng OPEX. Sekarang mau coba kasih informasi kepada teman-teman gengs. Biasanya nih ya, yang pada hobi RC pasti punya baterai lipo yang banyak ya kan? Tapi kadang-kadang namanya pemula atau ya baru coba-coba atau gimana, mungkin punya charger kayak punya gue ini satu, dia cuma bisa ngecas satu baterai sekali ngecas. Nah, hari ini saya pengen coba, saya beli alat ini namanya New Style Lipo charging adapter board 2-6S. Kita lihat apa isinya. Oke, ini isinya ada kabel balancer, sama ini balance charging plate, maksudnya bisa charge paralel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, gimana caranya? Kita coba ya. Ini kita pasang kabel balance-nya kayak gini. Kita coba pasang kabel balance-nya, terus colokin di charger. Nah, ini colok ke main kabel. Alright. Fungsinya dari balancing plate ini adalah ngecas dengan satu charger, tapi bisa beberapa. Di sini ada 7 baterai sekaligus. Nah, hari ini kita mau coba demoin 2. Saya punya baterai kecil-kecil kayak gini, biasanya main buat pakai 1/18 ya, RC, mobil, Vortex dan apalah. Dan kita coba gimana sih ngecas baterai paralel. Oke. Gak bahaya sih, cuma takutnya nanti. Oke, yang pertama adalah usahakan kita ngecas dengan tipe sel yang sama. Ini sama-sama 2 sel ya, tipenya juga sama-sama 2 sel. Jadi kalau mau ngecas bareng di balance charger ini harus, kalau 2 sel ya 2 sel semua gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, usahakan voltase setiap selnya itu nggak jauh beda. Makanya kita coba di sini, saya pakai selometer. Coba tes. Paralel ini itu adalah menggabungkan setiap sel dari baterai, dari yang sel 1, yang misalkan ini ini baterai 1, ini baterai 2, kelihatan? Ini baterai 1 di sel A akan akan digabungkan dengan baterai 2 sel A, sel yang pertama dalam artian. Nah, setelah dicolokin di sini, mereka akan saling mengecas siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Yang berarti yang lebih tinggi akan mengisi ke yang lebih rendah. Oleh karena itu, kalau misalkan perbedaannya terlalu jauh, maka dari baterai yang voltasenya lebih tinggi ke baterai yang lebih rendah, dia akan mengecas sekuat tenaga apa yang baterai ini bisa keluarin. Jadi resikonya adalah kabelnya panas gitu. Makanya kita cek dulu pakai selometer ini. Toleransinya kita boleh ngomong kalau misalkan total kayak 2S kayak gini, mungkin antara 0,02 volt sampai 0,3 volt lah, kayak gitu bedanya. Itu nggak masalah per selnya. Oke. Kabel utamanya dulu, habis itu kabel si selnya. Nah, ini yang agak riskan adalah yang sel yang di sebelah sini, deretan yang sebelah sini sama deretan yang sebelah sini, ini kebalik. Jadi harus hati-hati masangnya ya, harus hati-hati masangnya. Yang ini posisinya. Oke, kelihatan gengs? Siap. Nah, setelah kejadian kondisi begini nih, dia antar selnya pasti akan menyamakan. Jadi harusnya misalkan ada yang lebih tinggi sedikit, dia akan buang ke yang lebih rendah. Jadi kenapa bisa di paralel dan selnya akan tetap sama, dalam artian mereka akan membagi 2
Kalau voltase yang beda itu akan membagi menjadi voltase yang sama di masing-masing selnya. Oke, lalu gimana cara ngecasnya? Kita bisa pakai seperti biasa, ini lipo baterai. Jadi kita pakai lipo baterai, balance charging. Nah, kita yang jadi pertanyaan, berapa ampere kita ngecas? Ya. Kalau kita lihat di sini 1600 mAh. 1600 mAh ini satu baterai. Karena kita bikin paralel, jadi seolah-olah setiap selnya ini bukan 1600, tapi dikali 2 karena ada 2. Kalau ada 4 ya dikali 4, kalau ada 6 ya dikali 6. Jadi ini 1600 kali 2 berarti 3200. Jadi maksimal kita bisa 3200, berarti kita bisa maksimal ke 3,2 ampere. Oke. Nah, saya praktekin ini ke baterai-baterai kecil karena ini cuma kuat mungkin sampai 6 ampere. Mungkin kalau misalkan kita bagi 2 berarti masih 3000, masih kuat lah buat 2. Tapi kalau misalkan 1600 kayak gini ada 4 di 6400. Nah, itu udah bisa pakai 6 ampere. Ya kan? Oke, kita coba. Nah, ini kita ngecas cukup aman dengan 3,2 ampere karena yaitu tadi miliampere yang terbaca di sini digabungkan antara sel 1 baterai 1 sama sel 1 baterai yang kedua. Oke. Keuntungannya lagi apa? Oke, misalkan kita melakukan ngecas atau ngecas baterai 1 dengan satu charger ini, anggaplah itu 30 menit, tapi itu satu baterai. Dengan ampere juga kita nggak bisa pakai 3,2 ampere, berarti cuma 1,6 ampere. Nah, itu butuh waktu 30 menit. Dan itu kita ngecas cuma satu. Nah, sekarang kalau kita ngecas kayak gini dengan ampernya yang lebih tinggi, satu, kemungkinan ngecasnya jauh lebih cepat dan nggak perlu beberapa kali ngecas. Oke? A few moments later. Nggak apa-apa, kita stop. Sekarang kita coba ngecek baterainya ini. Baterainya ini apakah balance atau tidak? Coba, ini baterai 1. Oke, kita cek baterai 1. Voltase fullnya 8396. Oke. Lagi ini baterai 2. Oke. 8400. Wah, pas banget ya. Oke, sekarang kita coba cek baterai 1 dulu ya. Kita lihat setiap selnya 4196. Oke, 4196. Kita coba satu lagi. 42. Sama 42. Berarti selisihnya adalah 0,04 ya. 0,04 volt. 0,004 volt. Oke. Nah, di sini sudah kita buktiin kalau ternyata pakai charger balance charger plate kayak gini cukup berguna juga, cukup aman juga, dan bisa jadi balance antara dua baterai ini, dan pastinya ada safe lah ya, aman gitu ya. Kita nggak mau ada risiko apa-apa sama baterai LiPo yang katanya bisa terbakar. Oke, itu aja, sekian dulu, semoga bermanfaat. Siapa tahu bisa nambah ilmu, atau mungkin ada komen atau pertanyaan bisa nanti tulis di bawah. Tulis di bawah. Kalau ada yang kurang tolong kasih tahu kita supaya nanti bisa selanjutnya untuk video nextnya mungkin kita lebih baik ini, lebih baik ini. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.